Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Azmi Saputri Situmorang dalam pembelajaran matematika. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi himpunan dan bukan himpunan, dan selanjutnya mengenai anggota atau elemen suatu himpunan. Nah, pelajaran kita pada kali ini apa sih? Nah, sebelumnya, Ibu mau nanya nih, pernah nggak sih kamu ke restoran dan melihat sajian makanan-makanan yang disediakan itu berbeda-beda antara makanan yang satu dengan makanan yang lain itu disajikan dengan berbeda. Nah, dalam himpunan juga ada dikenal dengan penyajian suatu himpunan. Nah, bagaimana sih penyajian suatu himpunan? Yuk, silahkan disimak video berikut ini. Baiklah, kita masuk kepada pelajaran kita mengenai himpunan. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dari pelajaran kita pada hari ini, di mana kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya, itu nanti diharapkan siswa dapat menyajikan himpunan dengan cara enumerasi. Yang bagaimana sih nanti yang dimaksud dengan enumerasi? Nah, sebelumnya perlu diketahui untuk penyajian himpunan sendiri itu ada sebanyak 3 cara. Yang pertama itu ada enumerasi, yang kedua menuliskan sifat yang dimiliki, yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Nah, saat ini yang akan kita bahas itu adalah menggunakan cara enumerasi. Nah, untuk enumerasinya, apa sih yang dimaksud dengan enumerasi? Enumerasi itu adalah suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota himpunan yang ditulis berada dalam kurung kurawal. Nah, untuk nama lain dari enumerasi itu biasanya dikenal dengan mendaftarkan anggota himpunan. Ibu ulangi, enumerasi adalah mendaftarkan anggota himpunan. Nah, untuk penyajian enumerasi sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama, himpunan itu harus dinyatakan dengan huruf kapital. Nah, sama-sama tahu sendiri ya bagaimana bentuk huruf kapital, berarti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua, untuk anggota himpunannya itu dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, huruf kecil ya harus menggunakan huruf kecil, A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, anggota himpunan itu berada dalam kurung kurawal dan dipisahkan oleh tanda koma. Ingat, kurung kurawal bentuknya seperti ini. Ada kurawal pembuka dan ada kurawal penutup. Dan dipisahkan oleh tanda koma. Sama-sama tahu ya bagaimana tanda koma sendiri. Coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kumpulan huruf pembentuk kata menari. Apakah ini merupakan suatu himpunan? Ya, ini merupakan suatu himpunan. Huruf pembentuk kata menari apa aja sih? Ada M, ada E, ada N, ada A, ada R, ada I. Maka ini merupakan suatu himpunan. Maka kita misalkan terlebih dahulu nama suatu himpunannya adalah dengan huruf A. A besar ya, A kapital. Kemudian anggotanya kita buat dalam bentuk kurung kurawal. Anggotanya siapa aja? M, E, N, A, R, dan I. Dan jangan lupa ditutup kurawal. Nah, contoh yang kedua itu adalah kumpulan warna lampu lalu lintas. Apakah merupakan suatu himpunan? Ya, ini himpunan. Siapa aja sih anggotanya? Ada merah, kuning, dan hijau. Pertama kita misalkan dulu nama himpunannya dengan huruf R. Terserah ya hurufnya. Maka R sama dengan kurung kurawal, merah, kuning, hijau, dan tutup kurung kurawal. Ingat, antara anggotanya itu harus dibubuhi tanda koma. Untuk ketentuan lain yang harus perlu diperhatikan itu adalah himpunan dengan anggota himpunan yang sama itu hanya ditulis satu kali. Ingat, jika ada anggota himpunan yang sama ditulis satu kali. Contohnya, himpunan huruf pembentuk kata al-muslimin. Nah, ada banyak ya, coba. Anggotanya siapa aja? Ada A, L, M, U, S, L, I, M, I, dan N. Ada anggota yang sama, yaitu coba kita lihat L.
L-nya ada berapa? Ada 2. Maka ini kita tulis nanti 1 kali. M ada berapa? Ada 2 juga. Maka ini nanti kita tulis juga 1 kali. U 1 kali, S 1 kali. Nah, I lagi. I-nya ada sebanyak 2. Maka ini nanti juga kita tulis sebanyak 1 kali. Sehingga anggotanya itu adalah, kita misalkan dulu dia dengan himpunannya dengan huruf B. Maka jangan lupa kurung kurawal A, L, M, U, S, I, dan N. Dan jangan lupa tutup kurung kurawal. L-nya ditulis 1 kali, M-nya ditulis 1 kali, dan I-nya ditulis 1 kali. Nah, ingat pada himpunan, agar himpunnya lebih baik, itu seharusnya ditulisnya harus berurutan, sehingga didapatkan menurut urutannya A, I, L, M, N, S, U, dan tutup kurawal. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan lagi itu adalah jika ada terdapat himpunan dengan anggota yang banyak, itu dapat ditulis dengan menggunakan tanda titik 3 sebelum penutup kurung kurawal. Nah, tanda titik 3-nya itu dibaca dan seterusnya. Nah, untuk contohnya, coba deh. Himpunan hewan berkaki 4. Apakah ini himpunan? Ya, kita misalkan dengan D ya. Terserah ya hurufnya, kurung kurawal. Anggotanya siapa aja? Kambing, kerbau, gajah. Masih ada nggak selain ini? Masih. Karena masih banyak sekali bisa kita buat tanda titik 3. Artinya apa? Dan seterusnya. Ingat, tandanya itu sebelum kurung kurawal. Nah, contoh lainnya adalah himpunan bilangan asli. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Maka kita misalkan dia dengan huruf A, maka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada nggak ini? Masih, dan seterusnya ya. Masih banyak yang lain. Dan jangan lupa tutup kurung kurawal. Harus diingat ya, untuk anggotanya yang banyak bisa kita bubuhkan tanda titik 3 yang dibaca apa? Dan seterusnya. Oke? Untuk contoh selanjutnya itu adalah yang pertama, himpunan huruf vokal. Nah, kita misalkan dengan A, bisa huruf apa aja ya? Huruf vokal apa aja sih? Ada A, I, U, E, O. Ingat, tutup kurawal. Dan agar lebih baik itu harusnya berurutan. Jadi dapatnya apa? A, E, I, O, U. Jangan lupa tutup kurawal. Yang kedua itu adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Banyak nih huruf yang sama ya. Maka kita misalkan terlebih dahulu dengan himpunannya dengan huruf B. Terserah hurufnya. Anggotanya siapa aja? Ada M, ada A. T-nya berapa kali tuh? 1 kali. Ditulisnya hanya 1 kali ya. E-nya berapa? 1. Kemudian M udah. A lagi, A-nya berapa tuh? Ada 3 ya. Berarti tadi sudah ditulis. Kemudian ada I, terus ada K. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Agar dia menjadi himpunan yang bagus, maka kita harus membuatnya dengan berurutan A, E, I, K, M, T. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Ingat, jika ada anggota yang sama, maka hanya ditulis 1 kali. Oke, untuk contoh yang ketiga, himpunan bilangan caca. Ingat ya, kita misalkan dengan C, maka dia anggotanya siapa aja? Dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Apakah hanya sampai sana? Tidak. Karena banyak sekali, maka kita tulisnya dan seterusnya dengan tanda titik 3. Oke, anak-anak sekalian, agar lebih paham lagi, coba deh dikerjakan tugas berikut. Tulislah anggota dari himpunan berikut dengan cara enumerasi. Ada sebanyak 5 soal, silahkan dikerjakan pada buku latihan. Dicatat dan difotokan, selanjutnya silahkan kirimkan kepada ibu. Ibu harap anak-anak sekalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Silahkan perhatikan contoh-contoh yang telah dibahas dalam video yang sedang anak-anak tonton saat ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti. Sampai jumpa minggu depan.